Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah sketsa dan still life kampus Universitas Painting Explorer. Kita akan melihat sketsa yang semakin lama semakin ampuh, semakin kuat dari karya Mas Yan. Hari ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang sudut pandang ya di dalam membuat sketsa, atau sebenarnya sama aja di dalam membuat seni lukis ya. Bagaimana sudut pandang itu kita kelola. Selain itu kita juga akan melihat nanti karyanya Mbak Sahab ya, karyanya Mbak Sahab yang membuat tugas 2. Kalau Mas Yan Wibowo membuat tugas jembatan. Baik, saya sapa dulu rekan-rekan Painting Explorer. Ada Mas Andi Asrianto, Mas Hanfal atau Mas Hanif, Mbak Maria Noemi, Mbak Nabiha Sahab, Mbak Ida Safian, Mas Yan Wibowo, Mas Ahmad Fauzi, Mas Adi Riyadi, Mbak Silviana Rizka, Mas Effortless atau Mas Aldi, Mas Deko Strita dan Mas Mul, juga Mas Congput dan Mas Anom Hamko Budi. Baik, di kelas sudah ada Mas Deko Strita, alhamdulillah, malam Mbak Deni, juga ada Mas Adi Riyadi, luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih Mas Adi Riyadi dan Mas Deko Strita. Baik, rekan-rekan. Oh, ini tadi belum saya pindah ke sini ya sekarang ya. Oke, sekarang kita akan melihat karya ini karyanya Mas Pul ya, karyanya sangat-sangat menarik ya, sangat menarik ini karyanya Mas Mul ini. Dan juga kita nanti akan melihat karya Mbak Nabiha Sahab yang itu sangat berbeda dengan karya yang pertama ya. Kalau karya pertama itu kita kemarin masih melihat keraguan-raguan. Ini keraguan-raguannya sudah mulai hilang, sudah mulai keberaniannya sudah mulai muncul. Kita lihat dulu karyanya Mas Yan ya. Mas Yan sudah hadir belum ini di kelas? Nah, ini karya Mas Yan, jembatan di Kabupaten Purbalingga, berarti Mas Yan dari Purbalingga ya. Pena Bambu 2129, jembatan penghubung antar desa, jembatan 3 dan jembatan 4. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau kita melihat kualitas sketsanya ini wis apik banget ya, dari garisnya sudah artistik ya. Garisnya berani, spontan, sekaligus artistik ya. Ini kan semuanya enak. Terus bagaimana Mas Yan itu membuat bentuk, nah misalnya ini enak sekali, ini ada pohon pisang ya, daun pisang yang dibuat juga dengan sangat lincah, sangat lancar, sangat enak, dan dia menutupi sebagian dari objek utama, yaitu jembatannya. Nah, ini kan artistik ya. Wah, ini hal-hal seperti ini membuat enak. Terus dalam membuat efeknya juga bagus sekali. Ini termasuk ini tampak sekali refleksi cahaya ya, cahaya sedikit, ada cahaya di tempat gelap. Enak sekali kan? Ini karena di sini bayangannya gelap, terus jembatannya ini jadi kelihatan berjarak ya. Ada layer yang sangat berbeda jaraknya. Ini kan sangat-sangat artistik. Dan hitamnya pun itu berbeda-beda kan. Dari hitam yang pekat seperti ini sampai abu-abu yang ini bisa meruntus titik-titik putih-putih yang sekaligus menjadi refleksi airnya. Ini menarik sekali. Mas Yan juga sangat sudah benar-benar tahu ya bagaimana memvariasikan garis
yang di depan, garis yang di belakang, untuk apa, untuk menunjukkan aerial perspektif, menunjukkan layer, menunjukkan jauh dekat. Yang dekat diperjelas, yang jauh dibuat samar-samar gitu ya. Meskipun ini bisa juga nanti pakai teknik yang ini ya, yang semakin lama semakin hilang seperti ini juga akan menarik ya, yang sudah digunakan juga sih oleh Mas Ian. Oke, nah terkait dengan ini juga ini ya, sangat artistik ya, nilainya sudah alhamdulillah ini Mas Ian sudah hadir. Nah, hal yang pengen saya sampaikan begini, bagaimana agar, kualitas sketsanya Mas Ian atau kualitas lukisannya Mas Ian itu, semakin kuat. Yang pengen saya sampaikan sebagaimana judul kuliah ini adalah, sudut pandang sketsa ya, sudut pandang lukisan. Mengapa, di dalam sketsa itu diberikan tugasnya kan membuat sketsa sebanyak-banyaknya tentang misalnya ini jembatan ya, membuat sketsa sebanyak-banyaknya tentang jembatan. Nah, tetapi pilihlah yang 3 yang terbaik, atau ini 4 juga nggak apa-apa. Nah, yang pengen saya sampaikan adalah, eee, ketika kita membuat banyak, itu usahakan juga sekaligus melatih ini, sudut pandang ya, sudut pandang. Kalau dilihat garis besarnya sudut pandang kan paling tidak ya, ada perspektif normal gitu, terus ada perspektif mata kata. Jadi, mata kita ada di tanah gitu, kayak kata gitu ya, atau horizonnya ada di bawah. Horizon itu kan ini ya, batas mata kita atau tinggi mata kita. Ada juga mata burung ada tugasnya. Nah, ketika mendapatkan tugas seperti ini, ada baiknya kita memakai berbagai macam sudut. Dan rupanya ini sudah cukup dipraktekkan ya. Ini misalnya ini dari depan, apa dari agak ke atas ya. Ini agak ke samping, ini agak di bawah gitu ya. Dan ini ya agak datar. Ini adalah, cara yang apa, yang dapat, digunakan untuk, pelukis agar dia memiliki, beragam sudut pandang, banyak apa, memiliki, bermacam-macam, cara pandang. Termasuk Mas Ian, bisa juga, kalau kalau nanti misalnya ini mau dibanyakin sekalian ya, membuat, tugas, apa, jembatan ini sebanyak-banyaknya misalnya, itu bisa jadi ya seperti ini ya, seperti mana tadi, ini, tetapi misalnya ya objek-objek yang ada di kejauhan misalnya ya, objek-objek yang ada di dekat di sini misalnya ada pakis atau daun atau apa ya, yang itu, jelas terus lamat-lamat di kejauhan ada jembatan. Nah, itu juga bisa. Atau ekstrim sekalian kita ada di air ya, mata kita ada di air. Mata kita ada di air sehingga, ini tampak, ini yang apa, bawahnya bawahnya jembatan kan belum tampak ya, ini hampir. Nah, itu kalau kita mencoba-coba seperti itu, kita akan memiliki banyak pengalaman nanti, memiliki banyak pengalaman, visual ya. Bisa juga misalnya ya, seperti ini kan masih mungkin ya, masih mungkin, kita di sini ada suatu tempat yang tinggi terus kita melihatnya. Nah, di dalam sketsa juga bisa jadi, kita membayangkan kita melihat ya, kita melihat tetap observasi, kita en plein air di lokasi, tetapi, seakan-akan kita melihat dari atas itu, melihat benar-benar dari atas. Itu seperti apa bentuknya, itu juga juga dimungkinkan. Nah, untuk itu, membuat apa, membuat, beragam sudut pandang juga juga diperlukan ya. Termasuk misalnya, bagaimana, eee eee, apa, jembatannya ini ya, kalau ini objek jembatan atau yang lain nanti bisa yang lain. Itu, secara komposisi, ini kan komposisinya semuanya di kan ya, komposisinya di tengah ya, sebagai objek utama ya. Ini menarik ya, menarik ya. Namun untuk variasi bisa jadi, jembatannya ya, kita jauh gitu,
jauh melihat di kejauhan, jembatannya ada di kejauhan gitu, tetapi tetap saja menjadi center of interest ya. Misalnya ya, jembatannya ada di sebelah sini, kecil gitu ya, kecil, terus ada, sungainya, yang lain dibuat agak kabur-kabur, tetapi dibuat di dalam ya di jembatan itu dibuat paling jelas goresannya atau paling terang jika dibandingkan dengan yang lain gitu, itu juga mungkin ya, itu juga mungkin. Jadi, bagaimana membuat sudut pandang agar beragam. Nah itu, bisa ya, bisa dimainkan. Tapi ini jelas sudah A ya, ini jelas, karya ini sudah A, karya ini sudah menarik ya, paling kurang sedikit itu ini ya, ini pun, karena agak nanggung jadi kita semata dengan ini ya, bidang jembatannya. Mungkin agak turun sedikit mata kita sehingga akan melihat yang bawah itu akan, lebih ya enak. Tetapi ini sudah wis apik banget Mas yo, termasuk iki yo, ini loh, ini background-nya, pohon pisangnya, wah artistik banget ya, artistik. Mas Zian sudah ini ya, mengembangkan unsur artistiknya sudah enak ya, dan tidak hafalan. Kita lihat ini, beragam rumput-rumput liar ini pun, terlihat di observasi. Apik banget, Mas. Wis apik, Mas. Iki luar biasa ya karyanya ya. Selamat malam Pak Deni ya, Mas Yan ya, Aldir ya. Keren Om Yan. Wis, nakal juga kowe. Ya, apik ya. Oke wis, iki wis A iki, wis A iki. Wis tidak ada apa namanya, tidak ada, persoalan. Wis A iki 95 ya. Wis A. Iki apik banget iki ya. Ah, iya. Tertinggi ya 95. Wah, iki wis, wani iki pameran, terus ada beberapa karya sketsanya yang besar itu sudah berani. Nah, sekarang kita lihat karyanya, Mbak Mbak Nabila Shahab ya. Kalau kita lihat dari yang kemarin ini ya, ini, apalagi yang kemarin mana ya, itu, akan sangat berbeda ini. Kita hapus dulu aja. Biar nggak terlalu berat. Nah, ini ya. Mana kemarin? Oh, ini sudah ya. Nah, ini ya. Kalau kita bandingkan dengan sketsa yang ini ya. Wah, ini goresannya yang masih ragu-ragu di apa di bulan baleni dan arsirannya juga tidak artistik ini. Ini sudah jauh ya, sudah jauh lebih kuat juga, sudah jauh lebih berani, baik dalam menggoresnya dan menarik di dalam komposisinya ya. Bagaimana komposisi ini ada yang tampak di kejauhan, ada yang tampak di tengah, bagaimana juga ada yang ada di paling depan, terus diisi dengan beragam objek-objek ini ya, ini sangat artistik ya. Nah sekarang tinggal bagaimana Mbak Nabila Shahab ini memainkan garis ya. Oke lah sebelum kita bermain dengan garis yang liuk-liuk meliuk dan sebagainya, kita mainkan dulu garis membedakan mana yang jauh dan mana yang dekat. Itu dulu aja. Membedakan jauh dan dekat. Nah, yang jauh ini tidak dibuat sekuat yang di dekat ya. Ini kan jauh. Nah, ketika yang jauh ini di daerah di dalam rumah sana kan, ini di ruangan yang jauh di sana. Tetapi antara garis yang ada di belakang, untuk benda-benda yang ada di tengah ini masih sama ya. Untuk objeknya udah oke karena objeknya udah bisa kita identifikasi ya. Misalnya ini adalah kulkas, ini adalah kipas angin itu bentuk-bentuknya sudah karakter bentuk-bentuknya sudah kena. Nah, sekarang tinggal bagaimana memainkan aerial perspektif sebagaimana karyanya Mas Yan ini. Nah, misalnya yang tadi sangat jelas ya. Yang mana tadi ya? Buka lagi aja untuk contoh. Nah, ini kan coba perhatikan ya Mbak Nabila ya. Bagaimana
Mas Yan ini membuat objek-objek yang ada di depan itu jelas, yang di belakang itu kabur. Nah, itu ini kelihatan banget ya. Yang ada di depan-depan kuat, sementara yang di belakang ini kabur. Nah, ini aerial perspektif atau perspektif udara yang ini kalau di seni lukis itu memakai warna yang kabur. Depan misalnya ya. Misalnya ini objeknya ini di depan ini kuat ya, sementara yang jauh itu agak lambat-lambat. Nanti itu akan terlihat perbedaannya, layernya. Nanti akan sangat tampak misalnya ketika kita melukis landscape gitu ya, melukis landscape, background-background misalnya gunung atau bangunan-bangunan tinggi yang ada di kejauhan itu apa lebih kabur gitu ya, atau berpudar warnanya, berpudar juga bentuknya. Nah, paling tidak kalau di dalam fotografi itu bokeh ya. Bokeh itu bagaimana belakangnya background itu tampak samar, sementara yang depan itu tampak detail. Nah, itu di dalam sketsa bisa dicari, bisa dibuat dengan mempermainkan garis ya. Garis yang di belakang itu tampak tipis misalnya, tampak tidak sejelas garis yang ada di depan. Nah, oke, itu akan nanti akan variasi garisnya akan tampak ya. Nah, alhamdulillah itu saya buat 15 sketsa yang jadi cuma 4 ya. Nggak apa-apa itu wajar ya. Tapi jangan dibuang ya. Nggak jadi itu karena apa? Mungkin dulu ya misalnya ya, Mas Kus itu termasuk orang yang perfect ya Mas Yan ya. Itu nggak jadi karena ketetesan, sobek tadi nggak ketetesan ya, disobek itu. Itu adanya ya mana-mana ya biarkan aja nggak apa-apa karena sketsa ya bagaimanapun expedius contemporary ya kalau toh dia rusak karena misalnya ketetesan atau karena apa nggak apa-apa lah ya. Minimal kalau toh tidak dikumpulkan ya tidak dibuang ya, disimpan ya untuk arsip. Suatu saat nanti bisa jadi ketika Mas Yan sudah jadi seniman terkenal gitu, melihat loh kok ternyata yang dulu tidak aku kumpulkan di dalam kuliah kok ternyata lebih bagus gitu. Atau dapat ketemu kolektor loh kok sing ora tak kumpulke malah sing payu. Itu bisa jadi ya. Oke, ini Mbak Nabihah Shahab ya. Terima kasih Pak. Masih ragu apa yang harus ditegaskan atau disertakan dalam gambar. Kalau masih ragu, begini aja. Pertama, tentang tadi ya, aerial perspektif ya. Perspektif jauh dekat ya. Jauh dekat atau perspektif udara. Ya, bagian yang jauh ini tidak dibuat sejelas yang di depan. Ya, itu saja dulu. Nanti bisa jadi tebal tipis garis itu bisa jadi dipakai untuk center of interest atau pusat perhatian atau focal point misalnya ya. Yang pengen ditonjolkan adalah kipas angin ya, kipas anginnya jelas, yang lain tidak jelas. Itu bisa jadi. Tapi untuk pertama ya, pertama itu ini aja. Yang jauh itu pudar gitu, yang dekat itu kuat. Nah, itu aja sudah artistik gitu. Gitu nggih Mbak Nabihah Shahab ya. Tapi ini tadi ya seperti saya katakan dari goresannya sudah berani. Bagaimana Mbak Nabihah ini sekali gores, sekali hantam kan sudah enak nih. Ini tidak ada yang ragu ya. Bandingkan ya dengan ini kan berkali-kali ini nih. Ini kan eh, diorek-orek. Ini kan sudah enak. Ini peningkatannya sudah termasuk pesat ya. Peningkatannya pesat. Ya, ini standar B sudah oke ya. B meskipun karena tadi ya belum bermain garis dan sebagainya, ya kita B, ya B lah, B lah. B ini udah oke lah. B sudah beres ini ya. Ini oke B, B, B. Nah, tadi ya karena apa? Bagaimana agar kita memiliki banyak kesempatan melihat atau banyak memiliki sudut pandang. Nah, ini kalau Mbak Nabihah nanti membuat banyak karya ya terkait dengan sudut rumah ini, ruangan rumah ini, itu nanti akan lebih lebih cepat ya peningkatannya dan lebih memiliki pilihan-pilihan
mana karya yang lebih baik. Memang yang tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dikalahkan dari berkarya ya, yang tidak bisa diganti oleh buku teori sekalipun, oleh penulis yang sangat hebat sekalipun, oleh tutorial yang sangat jelas sekalipun, yaitu praktek ya, praktek. Maka di tugas sketsa ini kan diminta paling nggak mengirimkan 3 karya gitu. Itu kalau bisa 3 itu pilihan ya. Terus membuat kayak tadi Mas Yan kan ada berapa tadi? Membuat 15 yang jadi 4 ya gitu, itu bagus itu. Nyoba aja misalnya bikin 10, 20 ya, 25 kirimkan 3 kan gitu. Itu nanti akan cepat sekali tampaknya kekuatannya. Ini nyatanya tugas 1 dengan tugas 2 aja sudah langsung tampak ya, langsung tampak perbedaannya. B63. 63. Baik, rekan-rekan, adakah yang mengirimkan karya selain Mas Yan dan Mbak Nabiha? Saya baca lagi ya. Baik Pak, saya coba lagi. Oke Mbak. Progresnya oke Mbak Nabiha, nikmati prosesnya, pasti beda nanti hasilnya dan heran sendiri. Mbak Sylvia, luar biasa, luar biasa. Mbak Sylvia bikin karya nggak ini? Mbak Sylvia, luar biasa. Terima kasih Mbak Sylvia. Teman-teman, apakah teman-teman membuat karya? Kalau membuat dan saya tidak tahu, tolong diberitahu ya, karena yang masuk di dalam notifikasi Google Classroom hanya miliknya Mas Yan ya, miliknya Mas Yan. Yang milik Mbak Nabiha tadi saya tahu karena konfirmasi di WA ya. Teman-teman monggo kalau ada yang membuat silahkan. Tetapi jika sudah tidak ada, oke kita cukupkan sekian ya. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini sampai akhir. Saya tunggu sketsa-sketsa rekan-rekan selanjutnya. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.